Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu guru kelas 6 SD Muhammadiyah sekota. Sebelum kita membahas tentang kisi-kisi IPA, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya kedudukannya, statusnya seperti Bapak Ibu semuanya, guru kelas 6 juga. Saya mengajar di SD Negeri 4 Wates. Kurang lebih di SD Negeri 4 Wates 12 tahun, namun di SD lain di wilayah Kecamatan Samigalo 7 tahun. Kebetulan dari 19 tahun yang kami alami itu 15 tahun lebih kami dipercaya untuk mengajar kelas 6. Untuk pelajaran IPA itu bukan bidang saya, namun saya lebih suka saja dengan IPA. Untuk itu nanti dari forum ini nanti selain panjenengan juga membawa suatu materi yang mungkin bisa disampaikan ke putra-putri panjenengan di sekolah masing-masing, kami berharap juga ada suatu hal yang saya sampaikan, yang saya bawa untuk saya sampaikan ke siswa-siswa saya di SD Negeri 4 Wates. Oke, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja, Bapak Ibu semuanya. Siapkan. Iya, Pak. Oke. Sengaja tidak kami slide show, Bapak Ibu, agar nanti kita bisa lebih cepat, karena kalau normalnya materi ini itu akan selesai kita diskusikan minimal 3 jam, Bapak Ibu. Waktu yang disediakan hanya 90 menit. Untuk itu waktu yang singkat ini kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Materi jelas, materi itu sama dengan tahun kemarin. Namun nanti ada beberapa materi yang perlu kita stressingkan, perlu penekanan khusus. Namun untuk pertemuan hari ini itu akan lebih kita kerucutkan ke prediksi, Bapak Ibu. Prediksi dari materi yang ada, kira-kira prediksi besok itu apa? Sehingga nanti ketika panjenengan sedaya Bapak Ibu semuanya meramu materi atau meramu soal yang akan digunakan untuk latihan sekolahnya masing-masing, itu minimal sudah mendekati. Oke. Semuanya dengan harapan agar nanti asesmen yang merupakan bentuk standarisasi cakupan kemampuan dalam siswa menerima pelajaran itu nanti bisa memperoleh hasil yang maksimal. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk asesmen besok itu tetap yang digunakan, itu adalah kisi-kisi tahun 2018 tahun 2019 atau 2019 tahun 2020 tahun kemarin, Bapak Ibu. Namun dengan adanya situasi seperti ini, mohon dicermati juga KD-KD pada kondisi khusus, ya. KD-KD pada kondisi khusus, kebetulan untuk IPA itu tidak banyak perubahan, Bapak Ibu. Jadi misalnya kisi-kisi itu kita gunakan, itu saya yakin nanti semuanya akan hampir semua akan kita gunakan, walaupun kenyataannya nanti karena tidak semua kisi-kisi itu dimunculkan dalam soal karena jumlah kisi-kisi dengan jumlah soal lebih banyak kisi-kisinya. Oke, yang penting kisi-kisi ini materi ini kita sampaikan ke siswa, setidaknya memberikan pengetahuan, memberikan bekal kepada anak didik kita untuk menempuh ke jenjang berikutnya, Bapak Ibu. Kita mulai langsung aja nih Bapak Ibu, kita mulai dari materi kajian IPA. Yang pertama adalah
makhluk hidup, dan lingkungannya. Jadi ada 5 materi. Yang pertama adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Coba saya slide aja. Oke. Materi yang pertama adalah hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Dari materi ini, yang diharapkan adalah anak bisa memahami. Nah, memahami apa? Satu, memahami urutan rantai makanannya itu. Itu satu. Pahami urutan rantai makanannya. Oke. Dari produsen sampai ke pengurai. Itu urutannya apa? Kita menggunakan asas kelaziman. Asas kelaziman karena pada kondisi-kondisi terpaksa, pada kondisi-kondisi khusus, hewan itu bisa makan yang mungkin bukan lazim. Tapi di dalam IPA kita akan membahas kelaziman. Kemudian selain memahami urutannya, kita juga sampaikan ke putra-putri kita tentang karena nanti selain urutan juga ada jenis-jenis ataupun penghuni dari ekosistem. Karena dari rantai makanan juga nanti akan ada ini Bapak Ibu, ekosistem. Nah, dari ekosistem itu juga kita kenalkan. Misalnya ekosistem sawah itu yang biasa hidup di sawah itu apa aja, yang hidup di kebun itu apa aja. Karena tempat tinggal para siswa itu hampir semuanya di perkotaan. Sehingga mungkin kalau kita tidak kita sampaikan anggota ekosistemnya, anak juga kurang paham. Sekali lagi, dari materi ini, materi dari rantai hubungan antar makhluk hidup, itu anak dituntut untuk memahami. Satu, memahami susunan rantai makanan. Yang kedua, memahami anggota pada sebuah ekosistem. Itu aja Bapak Ibu. Untuk materi nanti panjenengan bisa membaca ini untuk tambahan referensi panjenengan. Nanti akan kami sampaikan ke panitia. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar makhluk hidup atau yang dikenal dengan simbiosis. Nah, di materi ini anak diharapkan bisa mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan itu lebih tepatnya nanti ada ada hubungan antar makhluk hidup ataupun bisa contoh-contohnya. Misalnya contoh dari simbiosis mutualisme itu apa? Contoh dari misalnya simbiosis parasitisme itu apa? Contoh dari simbiosis amensalisme itu apa? Boleh panjenengan nanti sampaikan yang simbiosis amensalisme untuk pengayaan. Tapi karena amensalisme itu di tingkat SD mungkin belum disampaikan, ya nanti penguatannya ke mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Contoh-contohnya juga ada. Ini dari simbiosis Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh soal. Contoh soal yang tadi memahami pengetahuan tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jadi tadi diminta untuk memahami urutannya menggunakan asas kelaziman Bapak Ibu. Jadi misalnya jawaban A, jelas di sini rumput ini lazim juga. Burung hantu kok dimakan elang. Nah, ini disinilah ketidaklaziman. Makanya jawabannya yang A salah. Yang B, apakah benar pohon pisang dimakan ulat? Oke, ulat dimakan kolibri. Ini juga tidak mungkin. Selain karena di situ juga menunjuk pada ekosistem kebun, jadi ranah berpikirnya ada 2 jalur. Yang pertama memungkinkan terjadinya rantai makanan menggunakan kelaziman tadi. Yang kedua, apakah hewan tersebut
biasa hidup di daerah di ekosistem kebun seperti itu. Kemudian C, tanaman bayam dimakan belalang. Oke, belalang dimakan ayam. Oke, ayam dimakan musang. Nah, di sini kan semuanya ada di kebun dan urutannya benar. Jadi nanti penjenengan ketika membuat soal ini bisa mungkin distraktornya itu urutannya juga bisa. Yang kedua anggota ekosistemnya juga bisa kita untuk pengecohnya. Itu nggih Bapak Ibu. Lanjut yang level 2. Tentang menjelaskan contoh hubungan erat antar makhluk hidup. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tumbuhan anggrek hutan memiliki hubungan yang erat dengan tumbuhan inang. Karena apa? Jadi menjelaskan sekaligus memahami menguji pemahaman anak. Nah, di sini ketika anak itu memahami apa itu komensalisme, apa itu parasitisme, apa itu mutualisme, saya pikir ini bukan materi yang sulit untuk anak. Kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya adalah penyesuaian diri makhluk hidup atau yang dikenal dengan adaptasi Bapak Ibu. Oke. Dari materi ini yang diharapkan adalah anak memahami dan mengaplikasikan. Oke. Memahami dan mengaplikasikan adaptasi. Jadi adaptasi itu ada 3. Morfologi itu berkaitan dengan bentuk tubuh. Kemudian adaptasi fisiologi kaitannya dengan organ-organ tubuh. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Oke, kata kunci adaptasi itu adalah menyesuaikan diri dari lingkungan yang berubah. Gitu. Sehingga tolong nanti untuk adaptasi mungkin kita penekanannya ke tingkah laku. Ya, penekanannya ke tingkah laku. Oke. Karena adaptasi yang morfologi, adaptasi yang fisiologi itu memang betul, tapi lebih menukik ke arah adaptasi tingkah laku ketika ada keterangan bahwa adaptasi itu ada penyesuaian diri terhadap lingkungannya yang berubah. Kenapa? Karena morfologi, kemudian adaptasi fisiologi itu sudah sejak lahir sudah ada. Tapi ketika adaptasi tingkah laku, itu memang ketika ada perubahan dari lingkungannya, itu baru ia lakukan. Contohnya adalah autotomi, mimikri, kamuflase, hibernasi, estivasi, atau pada hewan, pada tumbuhan ada menggugurkan daun, mengerang getah, dan lain-lain. Ada keterangannya di situ. Kemudian contohnya, yang ini yang memahami. Mengidentifikasi cara hewan atau tumbuhan tertentu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh soal, ulat daun memiliki pergerakan yang lambat agar tetap bertahan hidup dengan cara titik-titik. Ini kan pemahaman, gitu. Pemahaman. Jadi di sini ulat daun itu adaptasinya dengan cara kamuflase, jadi menyamarkan diri dengan lingkungannya, menyamarkan diri dengan lingkungannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, level 2, mengelompokkan hewan atau tumbuhan tertentu berdasarkan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi muncul beberapa hewan yang mana nanti anak diminta untuk mengelompokkan ataupun memilih seperti itu. Salah satu bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya adalah menggugurkan daun pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Kelompok tumbuhan yang memiliki cara penyesuaian diri tersebut adalah jadi yang menggugurkan daun. Gitu. Saya pikir ini juga materi tidak sulit untuk anak. Gitu. Di buku K13 juga ada. Jati, kemudian ini ini kapok randu jati. Karena 3 tumbuhan ini adalah semuanya melakukan adaptasi menggugurkan daun ketika lingkungannya kekurangan air. Lanjut Bapak Ibu. Berikutnya adalah pelestarian lingkungan.
Nah, di sini harapannya juga memahami cara. Cara apa? Cara-cara untuk melestarikan lingkungan. Oke. Cara-cara untuk melestarikan lingkungan. Oke. Jadi kita sampaikan. Jadi kerusakan-kerusakan lingkungan itu sebabnya apa? Istilah-istilahnya, mungkin ada erosi, ada abrasi, ada banjir. Itu kan penyebabnya berbeda-beda. Nah, dari situ kita sampaikan juga penanggulangannya. Oke. Karena di sini anak memahami. Kita ambil contoh, lanjut. Peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang pelestarian lingkungan dengan indikator menjelaskan cara pelestarian lingkungan. Cara, jadi ada suatu kerusakan lingkungan diakibat oleh mungkin manusia, mungkin alam, lalu diminta untuk menemukan caranya. Abrasi, abrasi itu pengirisan daratan oleh gelombang air laut. Itu hanya ada dua, yaitu menanam hutan bakau dan memecah ombak. Nah, ini nggak ada, gitu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa kita kembangkan erosi. Nah, erosi kan beda lagi, gitu. Ada beberapa cara untuk mencegah erosi, terutama dengan reboisasi, dengan terasering dan lain-lain. Lanjut, Bapak Ibu, keseimbangan lingkungan. Harapannya adalah ini mengaplikasikan juga level 2. Kemudian, apa sih keseimbangan lingkungan itu? Yaitu suatu kondisi di mana lingkungan mampu mengatasi berbagai gangguan dan mampu untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Nah, upayanya bagaimana? Ini Bapak Ibu. Upaya-upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini level 2 Bapak Ibu. Lalu bentuknya seperti apa nanti? Kita lihat. Jadi, mengelompokkan kegiatan perilaku manusia yang berakibat buruk bagi lingkungan. Jadi, contoh-contoh kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan. Misalnya seperti ini. Perhatikan beberapa perilaku manusia berikut. Kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, kan, saya pikir ini juga materi ini juga tidak sulit, ya. Belum sulit. Lanjut aja, Bapak Ibu. Nomor 5 yaitu upaya manusia dalam melestarikan lingkungan. Ini bernalar, Bapak Ibu. Ketika anak kita harapkan bernalar, itu nanti pasti munculnya level 3. Level 3. Pasti ada stimulus. Pasti ada stimulus sebelum ke arah soal. Jadi, upaya manusia dalam melestarikan lingkungan. Kira-kira nanti seperti apa bentuknya, Bapak Ibu? Kalau pelestarian lingkungan kan seperti ini. Jadi, nanti bisa ini berwujud seperti ini, Bapak Ibu. Langsung. Menjelaskan upaya yang tepat untuk menjaga kelestarian, menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan kasus tentang kondisi lingkungan di daerah tertentu. Jadi ada kasus, nanti anak itu bisa bernalar bagaimana cara mengatasinya. Contoh, ini yang kemarin kita sampaikan ke para siswa tahun 2019, karena 2020 soal sudah ada namun tidak jadi dikeluarkan. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini yang saya ambil ini OSBN 2018-2019. Benny dan keluarganya hidup di daerah perkotaan. Mereka tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah, sehingga akhirnya mereka membuang ke sungai. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah. Nah, ini sederhana Bapak Ibu. Tapi ketika anak tidak bernalar, jawabannya juga berbeda-beda. Tapi ketika anak menggunakan nalar, misalnya jawabannya bisa enggak yang A? Penduduk sekitar aliran sungai terkena banjir. Oke, bisa. Namun di sini, di stem soal tidak disinggung ini musim apa, gitu ya. Karena banjir pasti ada di musim penghujan. Sehingga jawabannya mana? Banyak penekanannya di sini.
banyak sampah di rumah tangga yang yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah sehingga akhirnya mereka membuang sampah ke sungai. Jadi dampaknya ya di sungai itu, bukan banjirnya. Oke, seperti itu. Ya itu karena ada suhu udara meningkat, enggak, tumbuhan air juga enggak, polusi air karena adanya gas. Karena ketika sampah itu melalui tahapan pembusukan itu akan menghasilkan gas yang itu juga berbahaya bagi kesehatan. Itu arahnya berpikir ke sana. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Materi yang kedua, struktur dan fungsi makhluk hidup. Ini yang kedua. Kita mulai. Yang pertama ada bagian tubuh, tumbuhan, dan hewan beserta fungsinya. Jadi berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun 2017-2018, itu malah lebih detail Bapak Ibu. Tapi di materi ini, itu hanya garis besarnya saja. Jadi tidak sampai ke bagian-bagian sel dan sebagainya. Anak diminta adalah memahami. Memahami apa? Memahami fungsi dari bagian tubuh hewan atau tumbuhan itu. Misalnya akar, kemudian misalnya bagian batang. Nggak sampai ke ini, hanya untuk pengetahuan saja. Tapi fungsi-fungsi secara umum, fungsi-fungsi secara bukan sampai ke yang lebih khusus, tapi secara garis besar. Kemudian bagian daun. Oke. Nah, di sini nanti bisa panjenengan ambil ketika ingin mengangkat ini, bisa pilih tumbuhan-tumbuhan, bagian tumbuhan yang memiliki fungsi ganda. Seperti itu. Contoh yang level 1. Karena tadi hanya untuk memahami. Menjelaskan fungsi bagian tubuh hewan atau tumbuhan berdasarkan gambar hewan atau tumbuhan. Jadi materi ini cukup luas untuk mudah untuk kita bersoal. Karena ada dua pilihan, hewan atau tumbuhan. Fungsi akar, nah ini sini ganda. Yang kita pilih tumbuhannya sukun. Kenapa kok sukun? Karena sukun fungsinya akar juga selain untuk pada lazimnya tumbuhan memiliki fungsi yang lain. Kenapa? Karena sukun selain untuk menyerap zat hara, menopang tegaknya batang dan alat perkembangan ini, dan juga bisa digunakan untuk alat perkembangbiakan. Mungkin juga ini bisa diganti dengan misalnya fungsi akar pada tanaman kakao, misalnya seperti itu. Kan juga memiliki fungsi ganda. Daun juga sama. Daun juga sama. Karena fungsi daun juga tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Harapannya adalah memahami, maaf ini kurang, dan mengaplikasikan level 1 dan level 2. Daur hidup atau yang dikenal dengan metamorfosis. Memahami apa? Memahami ini arahnya ke contoh. Jadi contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Ini yang level 1-nya. Contoh-contoh hewan. Kenalkan pada siswa contoh yang metamorfosis sempurna itu apa, yang tidak sempurna itu apa. Bedanya apa dengan sempurna dengan tidak sempurna? Ada yang menjawab sempurna itu melalui proses pupa. Ya belum tentu, Tapi yang adalah ketika itu metamorfosis sempurna, itu perbedaannya menyolok. Sedangkan yang tidak sempurna, perbedaannya tidak menyolok. Karena hanya 3 fase. Telur, nimfa, imago. Ini yang pemahaman. Lalu yang mengaplikasikan adalah ternyata ketika hewan itu melakukan metamorfosis itu ada saat-saat tertentu yang merugikan dan menguntungkan manusia. Penerapannya ke arah sana nanti. Contohnya, yang metamorfosis, walaupun ini ada 4 gambar, tetap ini adalah telur, imago, imago, imago. Maaf, telur, nimfa, 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 imago. Seperti itu. Beda dengan ini. Gitu ya. Kemudian, ini yang mengaplikasikan tahapan daur hidup yang menguntungkan dan merugikan manusia.
nanti ke arah ke aplikasinya ini. Penerapannya, Bapak Ibu. Ada namanya kupu-kupu, itu yang menguntungkan pada imago. Kemudian merugikannya pada larvanya karena mengganggu tanaman petani dan seterusnya. Nyamuk menguntungkannya nggak ada. Sebetulnya merugikannya juga yang ini jentik-jentik pun merugikan, tapi tidak begitu signifikan. Merugikannya hanya pada tahap imago seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Contohnya adalah perhatikan peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang daur hidup hewan. Jadi ini yang level 1 tadi Bapak Ibu. Contohnya ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita berikan contoh. Hewan yang bermetamorfosis sempurna itu apa? Di depan ada contohnya. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna itu apa? Iya. Oke. Sudah ada contohnya. Jelas sekali di sini. Yang level 2. Menentukan tahapan dari hidup hewan tertentu yang merugikan atau menguntungkan manusia. Saya pikir ini juga belum menjadi materi yang bermasalah untuk anak. Oke. Karena dimanapun ini ada. Oke. Baik di perkotaan maupun di daerah pinggir sama ada. Hasil analisis kemarin, materi ini juga mengembirakan. Udah. Lanjut Bapak Ibu. Alat gerak dan fungsinya. Nah, ini kita kembali ke materi ini. Sudah kita membahas tentang manusia. Harapannya adalah memahami. Nah, di sini memahami apa? Memahami alat gerak itu apa saja dan seperti itu. Oke. Karena alat gerak itu secara umum dibagi menjadi 3. Rangka, ini menjadi anggota gerak pasif. Kita sampaikan kok pasif kenapa? Karena bisa bergerak ketika digerakkan. Kemudian persendian, ini yang menghubungkan antar tulang. Oke. Kita sampaikan juga macam-macam sendi, terutama nanti yang sendi gerak. Oke. Kemudian otot yang merupakan anggota gerak aktif. Oke. Untuk pengayaan boleh tambah aja otot polos, itu yang ada di bagian tubuh dalam manusia. Otot lurik itu yang melekat di tulang, kemudian jantung itu bisa untuk pengayaan. Tapi dari materi ini karena tadi hanya diminta untuk memahami, ya memahami macam-macam alat gerak. Oke. Antara lain dari sendi, kemudian alat gerak otot, sama yang pertama tadi adalah rangka. Seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini Bapak Ibu. Menentukan jenis arah gerak sendi yang disajikan dalam gambar. Ini kayak yang 24 Bapak Ibu. Jadi ketika penjenengan nanti mengangkat sendi, tolong ini sengaja saya buat contoh. Sengaja saya buat contoh, saya pilih ini. Karena ketika penjenengan nanti memilih gambar ini, dan kebanyakan memang banyak yang dipilih Bapak Ibu gambar ini. Kenapa? Karena gambar ini ketika anak tidak mencermatinya, mungkin juga Bapak Ibu guru terjebak. Jadi seakan-akan ini telapak tangannya, seakan-akan. Padahal telapak tangan itu kan sampai di sini Bapak Ibu. Nah, ini telapak tangannya sampai di sini. Nah, karena nanti alat gerak sendi, karena di sini ada 2 sendi. Sendi engsel dan sendi pelana. Sendi engselnya 2 ruas dari atas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Yang ini adalah sendi pelana. Sama dengan ini. Akan lebih bagus kalau yang ditunjuk yang ini Bapak Ibu. Untuk latihan nggak apa-apa. Biar nanti anak paham. Karena sekilas kalau kita gambar seakan-akan ini masih menjadi sendi engsel. Telapak tangannya ini. Padahal ini sudah di bagian bawah telapak tangan. Telapak tangannya ya sampai sini. Nah, ini menjadi suatu penekanan khusus karena
Hampir dipastikan kalau anak tidak cermat terkecoh di sini. Nanti sampaikan aja ke anak-anak kita di sekolah masing-masing. Gitu ya. Alat geraknya adalah seni pelana, 2 arah. Lanjut Bapak Ibu. Mekanisme sistem gerak. Jadi harapannya adalah mengaplikasikan Bapak Ibu mekanisme sistem gerak. Gerak itu berarti kinerja yang sinergi antara tulang, sendi, dan otot. Jadi 3 alat gerak ini harus bekerja sama dengan baik, kalau tidak pasti ada masalah. Nah, sampaikan ke siswa, otot merupakan anggota gerak aktif. Cara kerjanya adalah dengan berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi itu gimana? Kontraksi itu bisa dikatakan mengeras, mengejang. Kalau relaksasi itu relax itu sepertinya mengendur atau memanjang. Kita ambil gambar apa ini? Contohnya di sini. Nah, ketika gerakan tangan siku terangkat ke atas, berarti ini. Ini masih yang level 1, level 1 tadi sebelumnya di sini. Jadi kita gunakan untuk gerak mekanisme gerak ini bisa. Ini otot bicep melakukan kontraksi ketika tangan seperti ini, posisinya seperti ini. Menarik tulang hasta dan tulang pengumpil. Sedangkan otot tricepsnya berelaksasi. Mekanisme seperti itu. Tapi kalau kita gunakan untuk yang level 1, ini adalah yang ini alat gerak pasif, yang ini alat gerak aktif, yang level 1. Tapi ini yang level 2, mekanisme, jadi cara. Ketika bicara mekanisme pasti menunjuk ke cara ataupun suatu kegiatan rangkaian yang melibatkan beberapa organ. Itu mekanisme. Paham nggih? Lanjut Bapak Ibu. Sistem pernapasan. Anak juga memahami. Nah, pada pernapasan itu sebenarnya hanya ada beberapa titik yang perlu kita sampaikan ke siswa. Yang pertama di rongga hidung. Yang kedua di trachea. Yang ketiga di alveolus. Di sini. Nah, 3 titiknya itu diproses. Saya memastikan 3 hal itu. Rongga hidung, itu ada 2 proses, menyaring, sama menyesuaikan suhu dan kelembapan. Trachea menyaring, di alveolus terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Hanya itu Bapak Ibu. Prosesnya hanya di 3 titik itu. Rongga hidung, trachea, alveolus. Itu aja. Lanjut. Fungsinya tadi sudah bisa penjaringan baca sendiri. Kemudian berikutnya adalah sistem pernapasan. Nah, bicara sistem, itu juga pasti ada suatu kerjasama dengan yang lain ya. Misalnya di sini pada hewan, jadi kalau yang tadi yang pertama pada manusia, yang pada hewan, misalnya ikan. Oke. Ini yang kemarin yang keluar adalah yang sistem pernapasan pada burung ya. Kalau ikan itu gimana? Air masuk melewati membran. Kemudian insang terjadi pada insang terjadi pertukaran gas antara oksigen yang diserap ke tubuh dan karbon dioksida dihembuskan keluar. Oksigennya di mana? Oksigennya di dalam air itu. Makanya ketika air itu miskin oksigen, ikan itu juga terganggu kesehatannya. Gitu, ya. Karena konsepnya ketika bernapas pasti yang dibutuhkan adalah oksigen. Sisa pernapasannya, residunya berupa karbon dioksida. Kata juga sama. Cuma alat-alatnya aja yang berbeda. Oke. Ini yang keluar kemarin Bapak Ibu. Jadi sistem pernapasan pada burung. Ternyata burung itu ketika terbang tidak menghirup, gitu ya. Tetap bernapas tapi tidak menghirup. Menggunakan cadangan yang ada dalam pundi-pundi udara, membantu pernapasan terbang. Ketika ini habis, bagaimana? Burung tadi akan melayang. Nah, itu kita sampaikan juga.
untuk mengisi kantong-kantong darahnya lagi. Lanjut. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini materinya cukup banyak, Bapak Ibu, dan harapannya nanti anak bisa memahami. Oke, pernapasan. Pernapasan ada satu di rongga mulut, oke, prosesnya ada proses di situ. Yang kedua di lambung. Yang ketiga di usus halus atau usus 12 jari. Yang keempat di usus besar. 4 poin itu yang perlu ditekankan. Oke. 4 poin. 1 di mulut, pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekaniknya oleh gigi, kimiawinya oleh enzim petialin. Kemudian di lambung ada mekanik dan kimiawi juga. Sampaikan kalau di lambung itu enzim menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Asam klorida bukan enzim, ya. Jadi enzimnya cuma pepsin sama renin. Fungsinya, nanti yang ditanyakan ke fungsinya. Fungsi dari masing-masing enzim itu. Dari gambar yang ditunjuk. Karena ini bisa dipastikan nanti munculnya gambar. Kemudian di usus halus atau usus 12 jari, okay, boleh penjenengan sampaikan bagian-bagiannya, jejunum, ilium, duodenum, oke, nggak masalah. Nah, tapi yang pasti di usus 12 jari itu terjadi pencernaan secara kimiawi, yang mana enzimnya dihasilkan oleh pankreas. Pankreas menghasilkan enzim, tentang pankreas namanya ada ini apa? Tripsin, dipase amilase tripsin, dipase sama amilase. Yang mana kinerjanya ada di usus 12 jari, ya, atau usus halus. Kemudian usus besar, ini dari sini ada penyerapan garam mineral dan air, sekaligus juga pembusukan dari bakteri E. coli. Nih, jadi 1 di mulut, 2 di lambung, 3 di usus halus, 4 di usus besar. Lanjut Bapak Ibu. Contohnya ini. Nah, yang ditunjuk lambung. Jadi menghasilkan apa? Berfungsi untuk apa? Fungsi yang ditunjuk X, lambung, menghasilkan zat yang berfungsi untuk apa? Tidak disebutkan zatnya apa, tapi hanya diminta untuk menentukan fungsinya. Jadi mencerna karbohidrat menjadi gula. Ini di usus 12 jari dan di rongga mulut. Mengubah protein menjadi asam amino. Ini juga di usus 12 jari. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di usus 12 jari. Yang benar apa? Mengasamkan makanan, ya. Jadi fungsi dari HCl seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Ya bisa. Yang ditunjuk misalnya gambarnya misalnya yang usus 12 jari atau usus besar atau bahkan mulut, nggak masalah. Yang penting ada 4 poin, ada 4 titik. Rongga mulut, lambung, usus halus, usus besar. Lanjut Bapak Ibu. Sistem pencernaan pada manusia. Ini memahami juga pernapasan. Oke, materinya hampir sama dengan pencernaan. Cukup banyak. Materinya cukup banyak. Yang pasti alat peredaran darah. Peredaran darah manusia itu bagian-bagiannya ada paru-paru, jantung, gitu ya. Oke. Darah masuk ke jantung itu melalui serambi. Darah keluar dari jantung melalui bilik. Jadi ketika anak urutannya sudah paham, nanti akan muncul gambar peredaran darah dengan bentuk apapun, anak tidak akan salah. Karena peredaran darah seperti ini macam-macam gambarnya Bapak Ibu. Kalau seperti ini sih masih mudah ya, tapi kadang-kadang kita jumpa juga gambar yang berbeda lagi. Tapi konsepnya sama. Ketika peredaran darah itu kita sampaikan ketika dari seluruh tubuh melalui pembuluh balik menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan ke bilik kanan,
Kemudian dari bilik kanan dipompa darah ke paru-paru. Sekaligus prosesnya, Bapak Ibu. Prosesnya di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah dari seluruh tubuh ini banyak mengandung karbon dioksida. Darah dari paru-paru banyak mengandung oksigen, masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri kita dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Jadi sampaikan juga ada peredaran darah kecil, jantung, paru-paru jantung, peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh jantung. Seperti itu. Agar tidak ragu, darah masuk ke jantung melalui serambi. Darah keluar dari jantung melalui bilik. Menggunakan gambar. Usahakan gambarnya tidak hanya satu macam. Gambarnya bisa minimal 2 lah, karena kita ternyata di buku-buku juga gambarnya juga berbeda-beda. Tapi konsepnya sama. Sama. Anak memahami. Jadi memahami apa? Memahami aliran darah. Contohnya seperti ini. Nah, darah yang banyak membawa oksigen, berarti darah dari paru-paru. 10, 2, 4, 7. Ini bisa kita variasikan dengan berbagai macam soal untuk materi ini. Lanjut Bapak Ibu. Mekanisme sistem organ. Jadi kalau kita mekanisme itu pasti nanti tingkat berpikirnya lebih tinggi Bapak Ibu. Yaitu diharapkan mengaplikasikan, menerapkan. Jadi yang pertama adalah prinsip kerja jantung. Sampaikan ke anak ada proses berelaksasi, ada proses berkontraksi. Ini hampir sama dengan otot tadi. Ketika berelaksasi itu mengembang. Ketika serambi mengembang atau berelaksasi, darah masuk ke serambi jantung. Ketika serambi menguncup atau berkontraksi, darah masuk ke bilik jantung. Ketika bilik mengembang, berelaksasi, darah dari serambi masuk ke bilik. Dan ketika bilik menguncup atau berkontraksi, darah mengalir keluar jantung menuju seluruh tubuh. Sampaikan istilah relaksasi itu apa, kontraksi itu apa, agar tidak ragu dengan istilah-istilah tersebut. Lanjut Bapak Ibu, yang peredaran darah, ada peredaran darah kecil, tadi sudah disampaikan, jantung, paru-paru jantung, kemudian peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh jantung. Urutannya berdasarkan gambar tadi, saya yakin bisa. Kemudian berikutnya adalah level 2, menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah manusia dengan skema seperti ini. Perhatikan gambar skema pernapasan berikut. Keadaan pada peristiwa di paru-paru pada gambar. Nah, jadi ini menjelaskan rongga paru-paru mengembang sehingga tekanan udara rendah dan udara masuk ke paru-paru. Mana ini Bapak Ibu? Coba, sebenarnya ada satu materi yang bisa dikaitkan dengan materi ini, juga bisa dikaitkan dengan materi yang nanti akan kita pelajari, yaitu tentang perpindahan panas, tapi nanti itu. Ada satu materi di luar ini yang menjadi pokok atau yang perlu kita sampaikan ke siswa, yaitu bahwasanya udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu yang perlu kita sampaikan. Bisa jangan pakai balon, kalau balon tekanannya tinggi daripada di luar. Itu ternyata materi itu erat hubungannya dengan materi-materi yang lain. Di sini juga ada, ketika rongga paru-paru mengembang, otomatis tekanannya rendah. Ketika tekanannya rendah, pasti udara masuk. Nah, kita sampaikan konsep-konsep dasar seperti itu. Jadi, ketika paru-paru mengempis, menyusut, atau rongganya menyempit, berarti tekanannya tinggi. Otomatis udara bergerak ke tekanan yang lebih rendah di luar. Ini ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Hubungan antar sistem organ dan proses yang ditimbulkan. Ini bernalar Bapak Ibu.
Seperti tadi kalau bernalar, tadi levelnya level 3. Nah, hubungan antar sistem organ nanti kita kaitkan dengan berbagai kelainan yang ada di dalam tubuh. Nah, materinya ini Bapak Ibu. Tetapi yang diharapkan bernalar. Lalu munculnya nanti seperti apa? Munculnya adalah nanti ada suatu kejadian atau gejala-gejala yang ada pada kelainan pada tubuh manusia. Kemudian anak diminta untuk memprediksi kira-kira dengan kejadian itu cara mengatasinya bagaimana. Tapi ingat, kejadian-kejadian itu sifatnya umum. Ada satu yang sifatnya khusus. Biar nanti tidak menimbulkan ambigu, Bapak Ibu. Oke? Tidak menimbulkan ambigu, tidak menimbulkan dua jawaban. Jadi ada gejala-gejala yang sifatnya khusus. Contoh, oke, seperti ini. Disajikan kondisi pada organ tubuh, misalnya dapat memprediksi proses atau dampak yang terjadi. Rudi merasa pusing, mual, mulas, dan muntah. Saya pikir ini gejala-gejala masih umum. Pandangannya juga kabur, masih umum, dan berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan bahwa tekanan darahnya di bawah 90/60. Nah, ini khusus. Ini sudah khusus. Tidak disebutkan penyakitnya apa, tapi diminta anak untuk bagaimana cara menghindari penyakit tersebut. Anak bernalar, oh nek ngono, kalau seperti itu ini darah rendah. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Bertanya, makanya banyak mengandung darah. Jadi, sekali lagi, agar level 3-nya penalarannya muncul, seperti ini bisa untuk contoh. Tapi diingat, kalau dimunculkan gejala-gejala, ada satu gejala yang spesifik. Agar nanti anak juga bisa memprediksi, oh kalau begitu penyakitnya ini. Kemudian penyakitnya ini itu cara mengatasinya seperti ini. Sederhana, tapi ini sudah menunjuk ke level 3. Nyata nggih? Apalagi besok itu rencananya materi soalnya juga disederhanakan. Tapi tetap pakai level-level. Level 1 pemahaman, level 2 penerapan, level 3 penalaran. Lanjut Bapak Ibu. Percobaan sistem organ ini juga bernalar. Ini pakai gambar. Ini sudah berapa tahun ini dipakai terus. Ya. Karena memang kami mencari gambar-gambar yang organ yang lain itu kok tidak bisa tidak bisa sesuai yang kita harapkan seperti itu. Ini sama materi ini. Ketika anak sudah paham konsep pergerakan udara, ini nggak masalah. Ini nggak masalah, pasti bisa. Ketika membran ditarik, otomatis ruangan di dalamnya ini semakin luas. Ketika ruangannya semakin luas, udaranya tetap pasti renggang. Tekanannya renggang. Nek tekanannya renggang daripada di luar, pasti ada udara yang ingin masuk. Balon mengembang. Ketika tekanannya ini dikembalikan ke semula, berarti tekanannya semakin tinggi daripada di luar ini. Pasti udara keluar. Konsepnya hanya itu, Bapak Ibu. Lagi-lagi ini menggunakan konsep pergerakan udara. Sampaikan betul pesan saya, sampaikan bahwa udara bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kadang-kadang anak itu bingung, Bapak Ibu. Bingung memahami tekanan itu apa. Kadang-kadang juga dikaitkan dengan nanti kalau kita bicara tentang perpindahan panas. Kalau bahwasanya kalau tekanannya tinggi itu identik dengan panas suhunya rendah. Tapi kalau tekanannya rendah identik dengan suhunya yang tinggi. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Perhatikan gambar contoh ini sudah tadi. Kita ke materi berikutnya yaitu pemeliharaan kesehatan organ. Jadi yang diharapkan adalah bisa memahami dan mengaplikasikan muncul dua indikator, muncul dua indikator. Menjaga kesehatan aliran darah dengan cara yang sudah biasa kita sampaikan ke siswa,
Tapi di sini adalah harapannya nanti anak itu bisa memahami apa? Memahami cara menjaga kesehatan organ tubuh dan mengaplikasikan. Kita langsung aja kita lihat contohnya. Siswa dapat menjelaskan upaya yang tepat dalam memelihara kesehatan organ manusia. Ini yang level 1, yang level 1 tadi Bapak Ibu. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang. Saya pikir faktor pengetahuan, tulang itu kaitannya dengan kalsium seperti itu. Namun juga bisa berjemur juga bisa, tapi jangan setiap hari. Ini bisa ini untuk anak-anak tertentu, tapi yang lebih spesifik yaitu tentang kalsium kalau tulang. Lanjut Bapak Ibu, yang level 2 menjelaskan upaya mencegah terjadinya gangguan pada sistem pernapasan, pencernaan atau peredaran darah berdasarkan gejala atau tanda-tanda. Ginjal merupakan organ vital tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan organ tersebut, yang dapat kita lakukan adalah titik-titik. Jadi menjaga kesehatan ginjal. Ini penerapan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Ginjal dapat dijaga karena fungsinya yang menyaring, adalah dapat dicegah atau dihindari dengan cara tidak menahan buang air terlalu lama. Gitu. Kemudian materi berikutnya adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke. Harapannya adalah memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Materinya paling banyak ini Bapak Ibu. Oke. Materinya paling banyak. Karena selain perkembangbiakannya itu juga banyak, masih ditambah hewan dan tumbuhan. Ada beberapa penekanan yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan materi ini, karena ada beberapa buku yang menulis terus terang saya tidak sependapat Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan. Bahwasanya perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, generatif. Gen itu pasti melalui pembuahan, pasti melalui penyerbukan, menggunakan biji. Tapi yang lebih kompleks yaitu yang vegetatif. Karena ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Saya ingin menunjuk pada vegetatif buatannya ini Bapak Ibu. Vegetatif alami jelas ya, kemudian kita nanti sampaikan ke contoh-contohnya. Kalau vegetatif alami, ini sudah ada contoh-contohnya. Tapi yang vegetatif buatan, karena konsep perkembangbiakan itu adalah bertambah banyak. Itu aja. Sampaikan ke anak. Konsep berkembangbiak bertambah banyak. Sehingga yang vegetatif buatan ini stek, cangkok, runduk, dan kultur jaringan. Ada yang di buku itu menuliskan itu okulasi, kemudian mengenten dan sebagainya. Itu saya kurang sependapat kalau itu dikatakan sebagai perkembangbiakan, karena tidak menambah hasil, tidak menambah jumlah, tidak menambah jumlah. Mereka lakukan hanya untuk memperbaiki kualitas saja. Sampaikan ke anak bahwasanya untuk okulasi, untuk mengenten atau untuk sampo pucuk itu hanya semata-mata untuk memperbaiki kualitas. Tetapi di buku memang ditulis itu Bapak Ibu, di buku tematik ya. Menurut saya itu perlu kita ralat. Lanjut, berikutnya ini contoh yang berkembangbiakan. Contohnya yang generatif, pakai ini juga bisa. Yang generatif ini seperti ini hanya untuk pengayaan untuk ujian besok. Untuk pengayaan. Karena yang generatif nanti ke contohnya, bukan ke bagian-bagiannya. Nah, seperti ini, minimal seperti ini. Dengan spora, dengan wibatang, dengan stolon, dan sebagainya. Kemudian perkembangbiakan hewan sama dengan tumbuhan. Hewan juga ada generatif, juga ada vegetatif. Yang generatif hanya ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang riskan itu ini Bapak Ibu, yang ovovivipar. Kalau penjaringan sendiri ragu, karena
ilmu itu sifatnya berkembang terus. Kemudian ada beberapa sumber yang kadang-kadang kita ragu. Oke. Apakah itu berkembang biak dengan ovohipar atau hiparnek? Ragu, jangan ditulis untuk soal, apalagi sumbernya internet dan sebagainya. Karena sumber yang paling bagus adalah buku. Oke. Sekali lagi, ovohipar di sini contoh-contohnya kita perjelas. Nanti sudah ada di sini Bapak Ibu. Ya, contoh-contoh yang ovohipar itu. Bertelur melahirkan. Hewan ini sebetulnya bertelur. Tetapi ketika mereka bertelur, telurnya tidak dierami di luar tubuh, tapi disimpan di dalam tubuh sampai telurnya keluar. Bagaimana kalau telurnya tidak mentas? Ya keluar dalam telur. Ya. Yang ovipar. Yang ovipar dan vipar saya pikir mudah ya, karena beberapa tahun itu yang diangkat yang ovipar terus. Mungkin besok yang ovipar juga mungkin, karena ini lebih menantang materi ini. Tapi hati-hati ketika penjenengan akan mengangkat ini juga, ketika sumbernya kurang jelas, jangan diangkat dulu, gitu ya. Yang sudah jelas-jelas aja, misalnya padal, ikan pari, itu yang ovipar. Ular juga tentu kalau penjenengan mau menulis ular, ya harus disebutkan ular apa, karena ular ada yang ovipar, ada yang ovipar. Anaconda, ular buah dan sebagainya kan sudah jelas itu ovipar. Gitu. Ini sebenarnya untuk materi soal bagus, tapi riskan juga. Ini riskan juga. Karena yang pertama, kadang-kadang sumbernya terlalu banyak, tapi belum sampai ke buku. Hanya sebatas penelitian, sehingga dimuat di dalam internet dan sebagainya. Itu belum bisa kita gunakan untuk sumber. Karena kalau minta diusut, dilacak, sumbernya mana? Nah, itu kan kita bisa menunjukkan. Yang paling akurat ya sumbernya BSE sebetulnya. BSE sama kalau yang K3 yang 2006 ya. Kalau yang K13 ya buku K13. Itu. Lanjut Bapak Ibu. Ini contoh-contoh yang bertelur, kemudian yang melahirkan, kemudian ini melahirkan, yang bertelur melahirkan, bertelur melahirkan. Contohnya seperti itu. Kemudian vegetatif yang tidak kawin. Ini juga menarik untuk kita sampaikan. Oke. Di sini juga perlu penekanan. Ada membelah diri, ada fragmentasi, gitu ya. Ada membelah diri, ada fragmentasi. Bedanya apa? Sama-sama menggunakan bagian dari tubuhnya. Kalau membelah diri itu langsung berubah seperti induknya, tapi kalau fragmentasi itu memotong, jadi proses. Bedanya membelah diri dengan fragmentasi. Membelah diri itu identik dengan hewan bersel satu. Kalau fragmentasi enggak hewan bersel satu. Kemudian ada juga tunas, gitu ya. Ini untuk hewan-hewan di dasar laut. Lanjut. Contohnya itu. Kemudian karena tadi yang diminta itu adalah pemahaman, menunjukkan pasangan yang benar antara hewan dan tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Ini karena besok kondisi khusus, ini bisa kita ganti sebetulnya. Karena materi ini kalau ke dalam kondisi khusus mungkin lebih sulit. Bisa kita ganti dengan misalnya, tapi untuk latihan sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau dikeluarkan untuk nanti untuk asesmen, saya kok kurang terlalu tinggi Bapak Ibu. Oke. Langsung aja menunjuk hewan ini berkembang biak dengan cara apa. Mengingat kondisi siswa saat ini memang pengetahuannya, pemahamannya memang masih kurang dengan adanya PDR seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang diharapkan adalah memahami juga perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan pada manusia. Perkembangbiakan pada manusia. Oke. Jadi yang diharapkan memahami. Oke. Jadi perkembangbiakan pada manusia itu dimulai dari terbentuknya dari generatif, pertemuan antara sel telur dengan sperma yang akan bentuk sigot. Nah, sigot inilah yang akan menjadi individu baru yang berkembang di rahim ibu. Tahapannya ini Bapak Ibu.
Apanya ini. Tetapi ini juga materi ini karena di dalam indikator jelas, di dalam kisi jelas disebutkan ini apa fase atau saat-saat pubertas yang diarahkan ke sana. Sehingga perlu kita sampaikan juga pubertas antara laki-laki dan perempuan itu apa? Ada primer, ada sekunder, ini betul juga di materi kelas 6 juga ada, di tematik juga ada, kita sampaikan. Saya yakin juga ini nanti akan dipakai Bapak Ibu. Kemarin karena saya melihat di kondisi khusus juga ada ini. Jadi masa pubertas antara laki-laki dan perempuan. Ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ini contohnya. Jadi seperti ini pun sebetulnya untuk saat ini masih kita bilang level 1 tapi tingkatnya lebih tinggi daripada nanti misalnya kita ambil soal yang sifatnya itu hanya searah. Tapi untuk latihan sekali lagi ya nggak apa-apa karena latihan kalau bisa 5 latihan itu lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Lanjut Bapak Ibu, kita ke fisika sekarang. Ke fisika yaitu benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya. Materi pertama, sifat-sifat benda. Anak diminta untuk memahami. Anak yang diharapkan untuk memahami. Memahami apa? Memahami sifat-sifat benda. Dari benda cair itu apa, benda padat itu apa, benda gas itu apa. Sifat-sifatnya. Dari benda, 3 macam benda, yang paling banyak sifatnya adalah benda cair. Sudah ada di sini, sudah komplit. Anak memahami masing-masing dari sifat benda tersebut. Baik itu benda padat, benda cair, atau benda gas. Ada 3 macam benda. Kemudian, ini contohnya seperti ini. Jadi, bendanya kita wujudkan nama benda, bukan cair gas padat, tapi biar anak juga lebih berpikir minyak itu benda apa, bisa seperti ini. Kemudian berikutnya, pemanfaatan benda berdasarkan sifatnya. Bernalar. Bernalar. Level 3 Bapak Ibu. Jadi ada beberapa benda yang memiliki sifat-sifat khusus, memiliki sifat-sifat yang lebih spesifik yang dimanfaatkan oleh manusia. Saya pernah membaca aluminium itu ternyata memiliki sifat benda yang ringan. Ternyata dipilih untuk bahan pesawat terbang. Tetapi pengecohnya karena aluminium juga memiliki daya hantar panas yang tinggi, itu kan bisa kita gunakan sebagai pengecoh. Artinya apa? Pemanfaatannya untuk apa? Kemudian nanti sifat yang lebih spesifik dari benda itu apa? Kita ambil ke contohnya, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, menyimpulkan pemanfaatan benda berdasarkan ilustrasi, berdasarkan hasil percobaan. Industri rumah tangga yang bergerak ini ilustrasi. Industri rumah tangga yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga ingin memenuhi keinginan konsumen. Konsumen menghendaki suatu alat masak yang praktis, awet, mudah dipakai, dan tentunya cepat matang ketika digunakan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, benda apa yang dimaksud? Jadi, benda apa yang dimaksud yang memenuhi kriteria ini? Ini bernalar. Aluminium karena kontrol panas ya seperti ini. Aluminium sebagai konduktor panas dan karet sebagai isolator panas. Sesuai enggak? Tembaga sebagai konduktor panas dan kayu sebagai isolator panas. Jadi dua-duanya bisa kita terapkan, tapi untuk kondisi besok jangan Bapak Ibu. Salah satu aja. Aluminium sebagai konduktor panas dan eboni sebagai isolator panas. Saya pikir yang lebih tepat ini. Kok enggak A? Karena A tidak tahan panas. Walaupun sebagai isolator panas. Karetnya. Gitu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Perubahan benda, perubahan wujud benda, dan pemanfaatannya. Ada 2 indikator, yaitu memahami, anak diminta untuk memahami perubahan wujud benda. Kalau memahami, berarti pengetahuan ini, memahami perubahan wujud benda.
dan bernalar level 3 lagi. Contoh, oke. Ini contoh-contoh perubahan wujud benda. Langsung ke contoh soal. Menunjukkan peristiwa atau kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud. Jadi, perubahan wujud apa dari benda tersebut yang dimanfaatkan oleh manusia? Contoh, proses penyulingan minyak kayu putih memanfaatkan perubahan wujud apa? Jadi, nah seperti ini kalau mungkin di daerah perkotaan, mungkin hal yang tabu ketika mereka para anak harus memperhatikan penyulingan. Tapi di daerah lain yang daerah pegunungan seperti itu malah ini hal semacam ini mudah, mudah. Karena mereka di sekitar mereka ada beberapa tempat untuk penyulingan. Ketika minyak direbus, maka akan terjadi penguapan. Uap tadi didinginkan, maka akan mengembun seperti itu. Langkahnya akan seperti itu. Pakai gambar Bapak Ibu. Ada beberapa contoh gambar untuk penyulingan, ada proses penguapan, ada proses pengembunan. Penguapan dipanaskan, pengembunan didinginkan. Biasanya menggunakan media air ketika mendinginkan. Seperti itu. Jadi menguap dan mengembun. Kemudian yang level 3, yang penalaran. Rudi melakukan percobaan tentang penguapan suatu benda. Penalaran tapi levelnya level 3 tapi termasuk mudah. Yang memanaskan 300 derajat 300 cc air ke dalam 3 wadah yang sama dan volume air yang sama pula. Ketiga wadah tadi dipanaskan di atas api dengan ketentuan wadah satu dengan wadah satu dengan api kecil, wadah 2 dengan api besar dan sedang, dan wadah ketiga dengan api besar. Setelah 20 menit, volume air masing wadah diukur dengan hasil seperti ini. Nah, ternyata bisa disimpulkan, anak menyimpulkan dari percobaan itu apa? Jadi, ternyata besar kecilnya panas mempengaruhi cepat lambatnya penguapan pada suatu zat cair. Ini bisa, ya, bisa. Bisa juga ke arah alatnya nanti Bapak Ibu, ke arah alatnya juga bisa, alat yang digunakan. Jadi ini variasi sekali ketika kita akan menyajikan level 3. Karena level 3 itu kadang-kadang ketika kita membuat soal seperti itu lebih sulit memenuhi tuntutan level 3-nya itu. Tapi kayaknya untuk ini bisa nanti kita ke wadahnya atau yang direbus. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan perubahan wujud benda yaitu mengapresiasikan misalnya mencair, misalnya tadi sudah nih ya, sudah kita diskusikan. Kemudian contohnya ini, Ibu membeli 2 buah kamper, jadi di sini ada ilustrasi walaupun level 2 tapi di sini penerapan. Kenapa kok terjadi perbedaan proses menyublimnya sama-sama cover, ternyata di kamar mandi dan di kipas lebih cepat kipas, di depan kipas menyublimnya, itu penyebabnya apa? Kita sampaikan bahwasanya intinya apa? Intinya suhu itu mempengaruhi menyublimnya pada kamper tersebut. Pahamnya pada suhu. Lanjut Bapak Ibu. Sifat bahan dan pemanfaatannya. Memahami, misalnya bahan berbagai serat, kemudian kertas, benang, dan sebagainya. Materinya bisa benar membaca sendiri. Sifat bahan, jadi di dalam materi ini ada sifat benda, dan juga ada sifat bahan. Kadang-kadang ada sebagian Bapak Ibu sendiri yang masih rancu dengan materi ini. Ada bahan, itu kalau bahan ya menunjuk ke bahan. Kalau benda itu menunjuk ke benda ini. Bahan itu tadi penyusun, penyusun untuk membuat benda itu. Nah, bahan itu memiliki beberapa sifat, masing-masing bahan. Bahan itu benda, tapi kalau karet bahan. Seperti itu. Contohnya ini macam-macam bahan.
Padahal pesawat terbang dipilih dari bahan aluminium. Nah, ini seperti yang saya tanyakan tadi. Tidak mungkin, walaupun memiliki aluminium, itu memiliki konduktor panas yang baik, tapi tidak dipilih untuk bahan pesawat terbang. Kenapa dipilih aluminium untuk pesawat terbang? Karena ringan. Gitu, ringan. Kemudian kuat, tahan karat, dan ini kuat, ringan, tahan karat. Tidak ada gunanya dengan konduktor isolator. Walaupun konduktor aluminium sendiri itu merupakan konduktor panas yang baik, tapi tergantung yang digunakan untuk apa seperti ini. Lanjut Bapak Ibu, suhu dan kalor. Oke, ini yang diharapkan adalah mengaplikasi dan bernalar dari perpindahan panas yang pertama. Oke, ada 3 perpindahan panas, konduksi, ini perpindahan melalui benda padat, yang mana konduksi ini bukan alat ya, tetapi benda yang digunakan untuk merambat itu tidak bergerak. Sedangkan konveksi itu bersamaan dengan tempat yang digunakan untuk merambat itu bergerak dengan bersamaan dengan panasnya. Radiasi itu memancar, gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya ada gambar seperti ini, yang ini itu radiasi. Tapi mungkin ada sebagian siswa yang kritis, Pak, bukannya ini ada di sini ada udara, Pak? Karena udara juga bisa untuk konveksi. Bagaimana kita menjawab? Ketika tangan kita di sini itu pasti itu konveksi. Walaupun radiasinya juga ada. Tapi ketika di sini ini murni radiasi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena udara itu bergerak mendekati api. Sedangkan api menjauhi bergerak ke segala arah. Sehingga di sini proses yang terjadi, pergerakan panas itu bertabrakan dengan arah udara. Kita tunggu sebentar nih Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, kita percepat, waktunya sudah hampir habis.
konduksi, konveksi, radiasi, ini caranya, caranya kita sampaikan ke siswa, tadi ada contohnya di situ. Kemudian pemuaian dan penyusutan, ini disebabkan oleh suhu. Jadi pemuaian dan penyusutan itu nanti ke arah contoh, contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah kami sampaikan juga contoh-contohnya, contoh pemanfaatan pemuaian dan penyusutan tersebut. Kemudian konduktor ke isolator panas. Coba ini konsep dari konduktor dan isolator. Semua benda adalah dapat menghantarkan panas. Tetapi maaf, saya ulangi, konduktor dan isolator panas itu bukan berarti tidak menghantar. Saya ulangi, isolator panas tetap bisa menghantar, tapi bisa menghambat. Jadi sama-sama bisa menghantarkan panas, tapi kalau yang konduktor itu bagus, yang isolator itu menghambat. Jadi kalau ada pemahaman isolator panas tidak bisa menghantarkan panas, salah. Jadi isolator panas itu adalah menghambat perambatan panas. Seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh yang merupakan konduktor dan isolator panas sudah kami sampaikan, kami tuliskan. Kemudian juga contohnya, contoh dari perpindahan panas. Jadi Budi berdiam di dekat api. Ia mendekatkan telapak tangannya di samping bara. Dia dan terasa hangat. Dengan jarak yang sama dia menghangatkan telapak tangan di atas bara. Dan terasa lebih panas. Nah, di sini kan karena di atas bara itu ada dua hal, yaitu konveksi dan radiasi. Karena radiasi itu memancar ke segala arah. Itu, lanjut ke ini contoh yang level 3, Bapak Ibu. Level 3, jadi nanti ke ini yang arahnya adalah ke wadahnya. Wadah yang digunakan itu apa? Ini kaitannya dengan konduktor isolator tadi. Kemudian berikutnya energi dan perubahannya, macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Ada gaya gravitasi bumi, gaya magnet, gaya gesek, gaya begas. Ini memahami apa? Memahami gaya tadi dengan contoh. Saya ambil contoh misalnya ini. Ketika anak bermain ketapel, gaya apa yang bekerja? Mungkin ditambah lagi yang bekerja. Ada pada pentilnya, ini ada gaya pegas, kemudian ketika menarik gaya otot. Mungkin berbeda lagi dengan misalnya orang naik sepeda, itu juga tergantung ya nanti gambar yang dimunculkan seperti apa. Kemudian gaya dapat mengubah gerak benda. Mengubah gerak bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kemudian mengubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian gaya dapat juga mengubah arah gerak benda. Gaya dapat mengubah bentuk. Nah, ini. Jadi gaya dapat mengubah mengubah gerak benda, kemudian mengubah arah, kemudian mengubah bentuk. Contohnya seperti ini, pakai gambar. Mengubah arah, Kemudian berikutnya adalah bentuk energi. Nanti yang kita harapkan adalah anak memahami bentuk energi itu apa. Baik energi kimia, energi perubahannya, energi cahaya, atau energi panas. Contohnya ini Bapak Ibu. Jadi gambar yang ada di sini, misalnya katakanlah sepeda seperti itu, energi apa? Dari dinamonya adalah energi gerak atau kinetik, berubah menjadi energi listrik, berubah menjadi energi cahaya. Tapi nanti kalau misalnya penjaringan ingin menampilkan lebih menantang lagi, bisa. Ada gambar orang yang sepeda. Ini juga muncul di sini. Nah, nanti kan ada dari energi kimia juga ada itu. Karena dari tenaga yang untuk mengenjot itu juga perlu energi kimia. Itu bisa Bapak Ibu. Kita variasikan seperti itu bisa. Kemudian contohnya ini. Menggunakan bahan bakar itu kimia, berubah menjadi gerak. Lanjut, energi alternatif. Jadi saya ingin menekankan yaitu bahan-bahan atau yang digunakan untuk menghasilkan energi alternatif.
ketika yang diproses karbohidrat maka akan menjadi etanol. Namun ketika yang diproses lemak maka akan menjadi biosolar, gitu ya. Jadi penekanannya di sini. Ini contohnya sangat banyak di sini ya, ini bahan bio itu. Lanjut. Contohnya di sini, contoh macam-macam energi alternatif. Oke. Contohnya ini. Kemudian berikutnya adalah bunyi. Nah, di sini saya ingin menekankan di sini Bapak Ibu yang sering membuat rancu itu ini. Jadi bunyi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, gelas berisi air dari gambar tersebut jika dipukul. Kalau dipukul itu berarti fokusnya ke gelasnya, bukan ke sumber airnya. Karena beda dengan yang ini Bapak Ibu. Nah, ditiup. Kalau ditiup kan yang bergeraknya adalah bunyi. Kalau ditiup yang paling rendah adalah ini. Paling tinggi ini, 1. Tapi ketika menggunakan gambar seperti ini, dipukul, tentunya paling rendah nomor 1, paling tinggi nomor 3. Ini hati-hati Bapak Ibu, karena sumber diperhatikan sumber gerak sebagai sumber bunyi tadi dari gelasnya atau dari udara yang ada di dalam gelas itu. Ini yang paling tinggi mana? Paling tinggi adalah 3 kalau dipukul. Kalau ditiup paling tinggi 1. Nah, seperti itu. Jadi memahami STEM soalnya harus paham gitu Bapak. Ini kadang-kadang mengecoh sekali nih Bapak. Karena kadang-kadang tidak melihat ini. Dipukul atau ditiup. Nah, kalau ditiup berarti yang paling tinggi ini. Karena sumber bunyinya berbeda. Jadi kalau ditiup paling tinggi 4. Paling tinggi 1. Paling rendah 4 kalau ditiup. Karena kalau ditiup itu yang bergerak adalah udara di dalamnya. Tapi kalau diketuk, yang paling tinggi ya ini. Iya, nomor 4 paling tinggi. Ini menjebak kalau kita nggak waspada. Lanjut Bapak Ibu. Cahaya, saya pikir nggak masalah. Cahaya, sifat-sifat cahaya. Merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan. Cuma saya pesan juga, ketika dibiaskan kita muncul seperti ini, ya nanti jawabannya harus pasti karena yang namanya proses terjadinya pelangi itu tidak hanya dibiaskan, tapi juga menembus benda bening, dibelokkan juga ada. Jawabannya aja jangan sampai ambigu, ya. Terus listrik dan pemanfaatannya ini saya pikir nggak masalah, gitu. Ada besok rangkaian listrik itu akan menyala jika tertutup. Rangkaian listrik akan mati jika terbuka. Itu konsepnya. Oke. Kemudian magnet, cara-cara buat magnetnya sudah mudah ini. Oke. Kemudian sifat-sifat magnetnya, saya pikir juga tidak begitu sulit untuk kita sampaikan ke siswa. Kemudian bumi dan alam semesta. Yang pertama adalah sumber daya alam, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, juga materi mudah. Dari materi ini saya ingin menyampaikan tentang ini Bapak Ibu. Jadi daur air. Ketika penjaringan nanti mengangkat daur air, karena daur air itu ada proses penguapan, ada pengembunan, ada pengendapan, dan ada presipitasi pengendapan, dan infiltrasi, peresapan. Kadang-kadang sebenarnya awan pengembunan atau evaporasi itu naik akan membentuk awan. Awan itu akan terjadi kondensasi, yaitu pengembunan. Nah, dari pengembunan tadi itu tentunya akan berubah menjadi dari gas menjadi titik air. Karena titik air itu lebih berat daripada gas, maka posisinya akan di bawah. Nah, disinilah sebetulnya yang disebut dengan presipitasi. Nah, posisinya di bawah, terus di bawah karena tidak kuat untuk menahan, akhirnya tertarik gravitasi, terjadi hujan. Nah, yang saya ingin tekankan ketika penjaringan menomori antara kondensasi dengan presipitasi betul-betul diperhatikan. Untuk menghindari kerancuan, yang kondensasi ada di awannya, yang presipitasi ada di
hujannya. Gitu ya. Jadi, tapi sebetulnya presipitasnya di sini, di bagian bawah ini. Sebenarnya. Oke. Tapi karena untuk menghindari antara kondensasi dan presipitasi agar jelas, maka kita taruh di sini aja. Biar tidak rancu, Bapak Ibu. Oke. Walaupun penjelasannya seperti ini. Ini aja untuk siklus air. Saya pikir itu. Untuk yang lain, nanti nggak ada perbedaan dengan tahun kemarin. Untuk yang ini, Bapak Ibu. Untuk yang sistem tata surya, persis seperti tahun kemarin. Nggak ada yang perlu kita tekankan, sama persis. Penekanannya hanya yang kami sampaikan tadi. Oke, penjenengan nanti bisa baca sendiri, nggih. Ini sudah saya tulis komplit. Oke, berikut contoh-contoh soalnya. Jadi ada beberapa materi yang karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, terpaksa nanti penjenengan membaca materi sendiri untuk referensi penjenengan ketika menyampaikan ke siswa. Saya pikir ini nggih untuk materi kita. Tentunya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini masih sangat kurang untuk menjelaskan tentang berbagai hal tentang IPA. Tapi karena terbatasnya waktu, mungkin lain waktu bisa kita diskusi lagi tentang materi-materi IPA. Yang jelas apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk memberikan bekal kepada anak, agar anak nanti kita lebih siap untuk menghadapi asesmen sekaligus untuk bekal mereka untuk jenjang lebih tinggi. Saya pikir itu hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Suryadi yang telah menyampaikan secara gamblang terkait muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak puas.